kebahagiaan. Diri ini udah nyobain, bahkan sekeliling ada yang punya lebih banyak, tapi nggak bahagia juga. Ujungnya gitu lah ya. Terutama izin tadi memang saya belokkan arah percakapannya jadi ke arah orang tua ya, karena kebanyakan ibu-ibu. Karena salah satu yang paling dirasa hilang oleh mereka di sana tuh. Mereka orang-orang yang penghasilannya misalkan kayak 8 miliar sebulan, dan itu sesandar, ada yang lebih jual lagi juga. Tapi yang hilang kadang mereka tuh ngerinduin kayak gini, Bu. Kumpul di ruang tengah bareng anak, bareng cucunya, dikelilingin anak cucunya. Saya pas mereka nyeletuk kayak gitu, yang di Indoge udah kayak gitu. Tapi karena nggak punya kamar lagi, ya. Dari kamar karena saking besarnya, saking uang bukan masalah, anak kita bosan ke warung, Bu, jajan. Anak mereka bosan ambil tiket, ambil handphone, beli tiket ke Singapura. Nggak bawa apa-apa. Beli baju di sana, beli koper di sana, saking uang bukan masalah. Anaknya ada yang misalkan kuliah di mana, di luar negeri. Tapi ketika akhirnya ngelihat, ada satu momen yang kayak si orang yang habis membanggakan semua itu tadi, ngelihat di seberangnya, ya kalau di kita mah tenda pecel lele gitu ya. Ngelihat ada di situ seorang ibu yang makan disuapin sama anaknya. Pengen jeruk dikupasin, serabut putihnya pun dibersihin sampai bersih, diarahkan langsung ke bibir si ibunya. Itu mupengnya si bos bandar judi itu lebih mupeng daripada kayak orang misalkan belum pernah punya mobil terus pengen punya mobil. Misalkan orang belum pernah punya mobil datang ke pameran Gias gitu ya, mobil semua wah bagus, tapi masih ada harapan, mudah-mudahan gue ke depan sukses bisa kebeli. Mereka ngeliatnya tuh kayak pandangan, gue udah kayak gini tapi kok itu masih nggak sanggup gue gapai juga ya, apa yang salah gitu. Cerita akhirnya anak yang di luar negeri gimana, terakhir nelpon bulan lalu itu dia minta duit nggak nelpon. Yang itu yang sering jalan-jalan ke luar negeri padahal kan masih tinggal serumah, di rumah saking gede rumahnya, di kamar fasilitasnya udah lengkap, gak pernah keluar kamar. Pernah datang ke rumah ke mereka gitu ya, datang barengan sama ojek online, bawa makanan 2, masing-masing bawa 1. Kenapa kalian gak bareng aja? Sumber sama, tujuan sama. Ternyata si kakaknya mesen dari kamarnya, si adik mesen dari kamarnya, saking masing-masingnya gitu ya. Jadi kumpul di rumah gak pernah ketemu sama anak-anaknya sendiri juga. Apalagi kayak tadi ngakuin kayak gitu. Kadang-kadang hilang bagian itunya kan. Kadang jujur ya, kadang ada orang berkata, anak saya emang gak usah terlalu sering ngaji lah, orang cita-citanya gak pengen jadi ustadz. Yakin ngomong kayak gitu? Insya Allah. Emang ngaji kewajibannya ustadz doang? Enggak, insya Allah. Ya, atau dibalik deh kayak gini misalkan. Ini sampai ada kisah kayak gini, insya Allah. Diajak, oke, akhirnya ngaji di mana? Sama tetangga, gak usah jauh-jauh tuh. Kita punya uang, datengin aja gurunya. Ya udah tuh ada tetangga mau ngajarin. Berapa biaya ngajarin ngaji sama tetangga tersebut? Ya, 500.000 sebulan. Mahal amat katanya ya. Kadang sakit hati tuh ngedenger yang kayak gitu, Masya Allah. Di luar sana paut orang ngajarin Iqra dibayar cuma 250.000 sebulan. Pengen ngejambak gitu ya, bukan rambutnya, bibirnya saya jambak sekalian ya. Tapi soalnya kayak sampai ada salah seorang ustadz, dia ngaji anak orang mampu gitu ya, dikasihlah 2 juta sebulan. Suatu ketika lagi liburan, anaknya ngajakin, Sat, yuk ke villa yuk bareng. Punya villa keluarganya, berangkat di villa. Di villanya ternyata miara anjing. Anjingnya teh lucu, bisa loncat, suruh loncat, duduk, salaman, suruh narik angkot ya. Enggak itu mah ya. Ditanyakan, kok anjingnya bisa lucu begini? Ada lesnya. Anjing ada lesnya ya? Iya ada ya. Berapa biayanya les anjing? Dijawab 8 juta. Sakit hati ya. Guru ngajinya 2 juta, 8 juta. Besok-besok nggak mau ngajar lagi. Kok nggak datang ngajar ngaji? Iya, enakan ngajar anjing katanya. Ini ya walaupun dagelan tapi kejadian. Di Bogor ada bimbel, lembaga bimbel. Spanduknya gede dari jauh, tulisan 80 juta. Kelihatan dari dekat, apaan tuh 80 juta? Biaya persiapan belajar masuk surga kali ya, makanya semahal itu. Enggak, taunya masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Ada tanda bintangnya kecil di angka 80 jutanya, Bun. Biasa kan suka ada keterangan gitu ya, tanda bintang. Nah, bintang kecil di bawahnya ada tulisan, itu pun belum tentu lulus. Iya dong, yang nentuin kan kampus. Tapi tetap ada yang bayar. Katanya nggak mahal buat masuk kampus negeri 80 juta teh. Tapi giliran untuk yang masukin anaknya ke surga, mahal katanya 500.000 sebulan. Izin ya. Ini sampai kejadian waktu saya mampir ke rumah nenek,
Ayah saya sama cicinya ngobrol tentang teman mereka zaman dulu yang paling kaya. Mana ya si Fulan? Ih, udah meninggal, nyaris busuk 7 hari mayatnya. Di kos-kosan kecil pinggiran kota. Loh, kok di situ orang anak-anaknya masih pada kaya? Dulu kan dia paling kaya. Iya, orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Loh, kok bisa begitu? Saya mau coba harus ada ibroh nih dari kobrolan mereka. Ternyata salah satu yang saya simpulkan, si bapaknya ini dulu suka ngajarin satu hal ke anaknya. Ajarannya adalah, nah kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama yang kayak gitu. Buang-buang waktu. Nancep bu ajarannya ke anak-anaknya bu. Bapaknya udah kaya, gak bisa apa-apa, perusahaan dan warisan udah dibagikan, gak ada yang mau ngurus. Kata bapaknya gitu kan, kalau gak jadi duit jangan kenal. Ya udah sewain aja kontrakan tuh kosan 700.000 pinggiran kota, pembantu kita jenguk seminggu sekali. Ketika salah satu pembantunya jenguk, udah nyaris busuk 7 hari. Air kencing menggenang, sampah berantakan, namanya orang tua sakit tinggal sendirian. Dan demi Allah yang membunuh si bapak itu bukan masa tua atau penyakitnya. Tapi dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Masih gak mau ngajarin anaknya ngaji. Sok ya, akhirnya anak itu jadi konglomerat hebat, sukses semuanya gitu ya. Tapi kalian diperlakukan sebagaimana film Azab Indosiar, mau? Enggak kan? Masih berani dibanggakin? Enggak. Karena izin, salah satu hal yang membuat diri ini pulang, yang udah ngejalanin di sana aja, kayak gitu ngerasanya pengen berhenti, hilang, lost. Ditambah apalagi terakhir saya memang survei, ada nggak bandar judi yang happy ending? Ya, saya nyari tahu, pendiri kasino ini kemana? Udah mati kena HIV AIDS. Yang itu kemana? Oh, dikhianatin anak istrinya, lari sama laki-laki lain, sekarang dongo, agak stres ya. Yang itu kemana? Kan di penjara dikhianatin anak buahnya. Ada nggak sih yang masih kaya sampai meninggal? Ada tuh kasino yang di belakang. Rumah pemiliknya juga gede di belakang. Tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang happy ending. Yang udah ngejalanin